مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah, wa salatu wa min syarri a'malina wa min Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sehingga kita dapat berkumpul berwajah di tempat yang Salawat serta salam kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan hari beliau kita dapat merasakan Islam. Baik, saya di sini sebagai moderator. Pertama-tama saya akan membacakan kurikulum vitae materi. Nama Muhammad Sofi LC MPD, tempat tanggal lahir Bojonegoro 21 Juli 1986, alamat Jalan Ganda RT2 RW3 Rawamangun Situbondo, riwayat pendidikan MI Hidayatul Mutadin Kepoh Baru Bojonegoro, SMP Wahid Hashim Kepoh Baru Bojonegoro, MA Mu'alimin Mu'alimat Tambak Beras Jombang, Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Hibib Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, S1 Universitas Al-Ahdaf Tahrir Hadramaut Yaman, S2 YII Al-Khazini Buduran Sidoarjo, jabatan pengasuh Majelis Al-Bilad, pengasuh Kajian Tasyarat, ketua keluarga besar Mutia Aswaja PAC Besuki, penyuluh agama Islam Kabupaten Situbondo, Dai Kapolres Polres Situbondo. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang hukum merayakan Hari Valentine. Jadi Hari Valentine ini banyak sekarang kalangan-kalangan anak muda yang merayakan Hari Valentine. Apa itu Hari Valentine? Itu adalah hari kasih sayang yang biasanya dirayakan oleh sebagian orang, baik dari orang kebanyakan juga orang Islam juga sekarang sudah merayakan pada tanggal 14 Februari itu disebut Hari Valentine, hari kasih sayang. Di sini bagaimana hukumnya merayakan Hari Valentine tersebut? Sedangkan Hari Valentine ini bukan budaya orang-orang Islam, melainkan adalah budaya orang-orang Barat yang sekarang masuk dan banyak orang-orang Islam merayakan juga. Jadi bagaimana hukum umat muslim khususnya merayakan Hari Valentine ini? Untuk lebih jelasnya saya serahkan langsung kepada pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga dapat kita terlimpahkan, kita dapatkan, kita sampaikan kepada diri kita, kepada pemimpin kita, kepada idola kita, kepada kebenaran kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin para sahabat yang dimuliakan Allah, ini kenapa sekarang ada semacam kajian dalam tema hukum merayakan Valentine? Karena sangat miris sekali dari kalangan orang-orang Islam, dia mengaku Islam tapi dia identikan untuk
untuk merayakan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu asal usul dari apa yang ingin dia rayakan. Ini saya mempersiapkan materi ini kurang lebih 4 hari. 4 hari saya mikir. Dan 4 hari saya mikir, kemudian saya ketik. Tadi malam juga saya siapkan di sini, kondisi ternyata error, kedua error. Ada banyak godaan dan ada banyak cobaan. Sebelum kita membahas tentang hukum bagaimana merayakan hari Valentine, perlu untuk kita ketahui sebenarnya sejarahnya itu bagaimana dan asal usul Valentine itu bagaimana. Ini saya tulis dari beberapa sumber yang kemudian saya rangkum menjadi satu tulisan yang ada di depan saya ini. Asal usul Valentine yang pertama tadi adalah berasal dari Athena kuno. Di sana ada ritual namanya ritual Gamelion. Ritual Gamelion ini ritual pernikahan antara dewa Zeus. Dewa Zeus itu dewa apa? Dan Dewi Hera. Dewi Hera ini adalah dewi yang paling cantik. Acara itu dilakukan dari mulai pertengahan Januari sampai pertengahan Februari. Dan budaya ini marak di Yunani sampai menjelang ke Roma. Ini asal pertama kali. Pernikahan dewa dewi. Ingat, pernikahan dewa dewi, bukan pernikahan nabi. Pernikahan dewa dan dewi. Ini menjalar kemudian sampai ke Romawi. Setelah sampai ke Romawi, acara ini dirubah oleh orang-orang Romawi, dirubah menjadi namanya ritual Lupercalia. Ritual Lupercalia ini ritual pensucian diri dari kutukan, dari kemalangan, dan dari kemandungan. Apa isi dari ritual ini, acara Lupercalia ini? Isinya itu para pendeta yang rata-rata masih muda, mereka menyembelih domba. Kemudian setelah disembelih, domba itu dipotong-potong kulitnya dan dagingnya. Kemudian para pendeta pemuda-pemuda ini berjalan untuk menuju rumahnya masing-masing, ditunggui oleh gadis-gadis yang masih muda di depan rumahnya masing-masing dan sama-sama membawa potongan daging yang sudah disembelih. Setelah pemuda ini nyampe mendekati kepada gadis-gadis itu, pemuda ini mengusapkan kulit dari hewan yang disembelih itu ke punggungnya sebagai simbol ini nanti biar tidak mandul. Akhirnya pemuda-pemuda tadi itu berjalan dari ujung sampai ke ujung sambil menikmati minuman yang beralkohol, minuman keras. Pada saat minuman keras itu, pemuda sudah pasti mereka berhubungan dengan seorang perempuan yang menunggu di depan rumah. Berhubungan karena memang pemuda-pemuda ini dia lagi mabuk, sehingga dia tidak sadar pada waktu itu dia langsung melampiaskan nafsu dan syahwatnya untuk berhubungan dengan gadis-gadis itu. Sehingga setahun kemudian lahirlah bayi yang cukup banyak yang sampai tidak diketahui siapa ayah dari bayi-bayi. Dan kemudian bayi ini disebut bayi Lupercalia. Ini ritual yang tidak sesuai dengan asuransi. Lahirlah bayi Lupercalia. Biar apa? Biar tidak mandul. Biar tidak mandul kan tidak perlu ritual kayak gitu. Langsung aja datangi itu istrinya, selesai. Ini asal usul yang kedua. Kemudian akhirnya ini budaya ini sampai ke Inggris dan Prancis. Setelah sampai kepada Inggris dan Prancis, akhirnya acara itu berubah lagi. Acara itu berubah lagi menjadi acara yang jauh lebih vulgar dan lebih porno. Menjadi acara namanya love lottery, cinta undian. Apa itu cinta undian? Jadi love lottery itu ada beberapa pemuda dan pemudi berkumpul di satu taman kota. Kemudian di taman itu disiapkan bejana yang cukup besar, sehingga kemudian gadis-gadis ini menulis namanya masing-masing satu persatu di kertas, kemudian dimasukkan ke dalam bejana itu. Setelah dimasukkan ke dalam bejana itu, pemuda-pemuda ini menari-nari mengelilingi bejana itu sambil mabuk-mabuk. Kemudian setelah mengelilingi menari-nari, ambil satu kertas yang ada di bejana itu, kemudian
kemudian dilihat ini namanya siapa. Yang diambil itu yang menjadi jodohnya. Minimal kalau tidak jadi jodoh seumur hidup, minimal jadi jodoh selama 1 malam itu pada saat acara love lottery. Ingat ya, ini dari orang-orang Inggris dan Prancis kemudian berjalan. Akhirnya kemudian ada seorang paus yang bernama Paus Gelasius melihat fenomena seperti ini. Paus ini ulamanya orang Islam menjadi prihatin. Kenapa sekarang pemuda dan pemudi tidak rajin untuk datang ke gereja? Sama seperti orang Islam tidak rajin datang ke masjid, tidak rajin datang ke gereja. Sehingga kemudian ritual yang namanya love lottery ini dimasukkan ke gereja, tapi dirubah bentuknya. Bukan menjadi acara love lottery, tapi menjadi acara Saint Valentine. Pemuda ini, Paus Gelasius ini mengusung seorang tokoh yang namanya Valentine. Valentine ini seorang pendeta pada masa Romawi yang dia telah memperjuangkan katanya cinta dan kasih sayang dari pemuda dan pemudi yang ingin melangsungkan pernikahan dan pertunangan. Kenapa harus diperjuangkan? Karena pada saat itu ada namanya Raja Claudius II. Ini seorang raja yang sangat kejam. Dia mewajibkan rakyatnya untuk mengikuti latihan militer. Dia nanti kalau perang menang terus. Tapi sebagian rakyatnya tidak bisa. Karena terkendala dia punya istri, dia punya kekasih. Sehingga dia memikirkan istri dan kekasihnya. Akhirnya Raja Claudius II ini mewajibkan semua rakyatnya untuk mengikuti militer. Biar kalau perang menang terus. Tapi nyatanya tidak bisa. Sehingga kemudian Valentine ini, Saint Valentine ini, dia menikahkan pemuda dan pemudi yang sedang jatuh cinta untuk dinikahkan tanpa sepengetahuan dari Raja Claudius II. Tapi kemudian lama-kelamaan diketahui juga sama Raja Claudius II ini. Sehingga kemudian Valentine ini dihukum di penjara. Di penjara, ini di penjara pendeta, bukan nabi, bukan kiai, bukan habib. Pendeta dia di penjara. Katanya memperjuangkan cinta sepasang kekasih di penjara. Pada saat di penjara itu, Valentine ini jatuh cinta dengan seorang gadis yang tidak lain adalah putri dari penjara-penjara itu. Jatuh cinta. Sehingga kemudian setelah di penjara dan sudah tiba waktunya, Valentine ini dihukum mati, dieksekusi, dihukum pancung. Valentine ini menulis surat kepada gadis itu, anak dari kepala penjara itu, yang isi suratnya kurang lebih ada tulisan from your Valentine. From your Valentine. Ini tulisan terakhirnya Valentine kepada gadis anak dari kepala penjara itu. Sehingga pada saat itu tanggal 14 Februari Valentine ini dihukum mati di pancung. Sehingga dijadikan inspirasi perjuangan kekasih dan cinta yang dibawa oleh seorang pendeta yang bernama Valentine, dan kemudian diperingati harinya menjadi hari kasih sayang pada tanggal 14 Februari. Pendeta ya. Sehingga Valentine ini dijuluki dan disebut Santo. Santo itu manusia suci karena memperjuangkan cinta dan kasih sayang. Sehingga Valentine ini dijuluki Santo Valentine, dan jasadnya katanya diabadikan, dibawa ke mana-mana, ke negara ini, ke negara ini, untuk sebagai bukti bahwa ini adalah pahlawan cinta yang memperjuangkan cinta dan kasih. Sudah jelas ya? Jelas. Asal usulnya sudah jelas. Kemudian kita langsung masuk kepada pembahasan bagaimana Islam menyikapi tentang Valentine. Valentine yang sering kita dengar adalah hari kasih sayang. Apakah memang benar seperti itu hari kasih sayang? Kita lihat dari sejarahnya sendiri, kita sudah tahu kasih sayang yang bagaimana. Dari yang pertama tadi, Gamaliel tadi itu pernikahan Dewa Dewi, ya sudah jelas. Yang kedua kemudian berubah jadi apa? Lupercalia ya. Apa namanya? Musabkan daging ke punggungnya gadis-gadis.
Berarti ini dibuka, otomatis tidak sesuai dengan Islam. Kemudian berubah lagi menjadi love train. Ini tambah lebih praktis lagi, muter-muter nyari jodoh sambil nari-nari, mabuk-mabuk, kemudian berhubungan sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam Islam, berzina. Kemudian dirubah lagi menjadi hari Valentine, memperjuangkan kasih sayang yang dilakukan oleh seorang pendeta yang namanya Santo Valentine. Bagaimana prinsip kita sebagai seorang muslim? Apakah kita harus mengikuti sebagaimana yang mereka lakukan untuk memperingati hari Valentine? Dalam hal ini, Rasulullah pernah berpesan kepada kita semua sebagai umatnya, la takunu immah, jangan kalian menjadi orang yang setengah-setengah, separuh-separuh, tidak berprinsip. Ada orang ikuti merayakan Valentine, kita ikut-ikutan tanpa tahu asal usulnya, tanpa tahu dasarnya, tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu rujukannya dari mana. Ini kata Rasulullah, jangan jadi orang yang timpang, setengah-setengah, tidak berprinsip. La takunu immah. Kalau mereka merayakan, kita merayakan. Kalau mereka tidak merayakan, kita tidak merayakan. Ini namanya immah. Kita harus berprinsip. Harus berprinsip. Kita harus punya dasar. Kecuali memang mereka melakukan hal yang baik, kemudian mereka punya dasar, tidak masalah kita ikut-ikutan. Tapi kalau kita tidak tahu dasarnya apa, mereka punya dalil apa, kenapa harus ikut-ikutan? Jangan menjadi orang yang setengah-setengah, separuh-separuh. Kita harus punya prinsip. Kata Rasulullah, la takun immah. Jangan jadi orang yang tidak berprinsip, pelin-pelan, separuh-separuh, setengah-setengah. Ini pertama, yang wajib untuk kita lakukan. Yang kedua, jika ada pertanyaan, apakah Islam tidak mengajarkan kasih sayang? Justru sumbernya kasih sayang ada di dalam Islam. Satu bukti, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kita sebagai manusia tidak dilarang untuk punya rasa cinta kepada orang lain. Di dalam Islam itu jatuh cinta tidak dilarang, tidak haram. Tapi jatuh cinta yang bagaimana? Jatuh cinta yang dia jatuh cinta kepada orang lain, kemudian perasaan itu disimpan sendiri, tidak diungkapkan kepada orang yang bersangkutan sampai datang waktunya pernikahan. Atau misalnya seandainya tidak jadi jodohnya, sudah kadung terlanjur jatuh cinta tidak jadi jodohnya, sampai kemudian dia rindu sampai mati, sampai sakit, sampai mati, maka dianggap dia manusia syahid. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah referensi yang berjudul Faidul Qadir, man asyiqa fakata ma wa'afa wa mata syahidan. Barang siapa yang merindukan seseorang, kemudian dia menyimpan perasaan rindu itu dan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang haram sampai dia mati, maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Jatuh cinta tidak dilarang. Kalau seandainya jatuh cinta itu dilarang, siapa yang bisa untuk melarang datangnya cinta? Siapa? Karena cinta itu datangnya tiba-tiba, tidak diundang, tidak dicari, tidak dijemput, datangnya tiba-tiba cinta. Siapa yang bisa melarang datangnya cinta? Tidak bisa. Karena jatuh cinta itu boleh di dalam Islam. Mau jatuh cinta kepada siapapun boleh di dalam Islam, asal dalam aturan dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apakah di dalam Islam tidak diajarkan kasih sayang? Sangat diajarkan kasih sayang. Salah satu bukti sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada yang di bumi, maka Allah akan mengasihi kepada kalian dan malaikat akan mengasihi kepada kalian. Islam mengajarkan kasih sayang. Ketika Islam sudah mengajarkan kasih sayang, apa tidak ada pilihan yang lebih indah dibanding untuk memilih Islam? Agama lain mengajarkan kasih sayang, tapi kasih sayangnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Kasih sayang yang berbalut syahwat, kasih sayang yang berbalut nafsu.
Islam mengajarkan kasih sayang. Dan bahkan mestinya kalau kita memperjuangkan orang yang memperjuangkan kasih sayang, mestinya yang perlu kita perjuangkan adalah Rasulullah. Kenapa kalau Rasulullah? Coba bayangkan pada saat detik-detik terakhirnya Rasulullah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Siapa yang diingat? Yang diingat siapa? Keluarganya? Bukan. Istrinya? Bukan. Anaknya? Bukan. Keluarganya? Bukan. Kerabatnya? Bukan. Yang diingat siapa? Kita yang diingat. Kalian semua yang diingat Rasulullah. Memperjuangkan, benar-benar memperjuangkan bagaimana caranya agar umatnya ini tidak tersiksa, tidak sengsara. Pada saat Rasulullah itu ditawari oleh malaikat, ya Rasulullah, pintu surga sudah terbuka lebar untukmu, sehingga kau bisa masuk di dalam surga. Apakah kemudian Rasulullah bahagia? Apakah kemudian Rasulullah senang, gembira? Apa jawaban Rasulullah? Umatku bagaimana nanti kalau saya sudah masuk dalam surga? Nanti kalau umatku ketinggalan bagaimana kalau saya sudah ada di dalam surga ini gimana? Orang yang memperjuangkan nasib kita Rasulullah. Kemudian Rasulullah pada saat dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Rasulullah mengadu kesakitan. Wahai Jibril, wahai Israel, bukan sakit berkau. Kata Rasulullah, bagaimana nanti ketika umatku yang dicabut oleh engkau wahai Israel? Lagi-lagi yang dipikirkan, yang diperjuangkan bukan siapa-siapa, tapi kita yang diperjuangkan. Bagaimana nasib umatku wahai Israel? Kemudian timbullah satu kata-kata yang indah dari Rasulullah. Khafif Takil alaiya wa khafif ala ummati. Biar semua rasa satu bermau bebankan kepada saya dan ingatkan kepada umat-umat saya. Pernahkah kekasih kalian mengucapkan hal seperti itu? Tidak. Pernahkah pacar kalian memperjuangkan sehebat itu? Tidak pernah. Rasulullah yang diingat kita. Coba bayangkan Rasulullah yang tidak punya dosa, kesakitan pada saat dicabut oleh malaikat Israel. Bagaimana nasibnya kita yang banyak dosanya kalau tidak minta pertolongan dan tidak minta syafaat kepada Rasul? Mau minta kepada kalian gitu? Mau minta kepada siapa? Paus gitu, Gelasius yang bisa memberi syafaat kepada Rasul. Ini yang benar-benar memperjuangkan cinta dan kasih sayang kita sehidup semati. Dan bahkan pada saat Rasulullah wafat pun masih bisa memintakan ampunan kepada umat. Setiap saat pada hari Senin dan Kamis, Rasulullah itu mendapatkan laporan dari mereka. Wahai Rasulullah, ini amal umatmu. Kalau amalnya baik, Rasulullah gembira, bersyukur, tersenyum. Tapi kalau umatnya tiba-tiba banyak dosanya, Rasulullah beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah kepada kita. Walaupun dia sudah tidak. Adakah yang lebih hebat memperjuangkan kasih sayang dibanding Rasulullah? Ini yang pertama. Dan di dalam Islam, Rasulullah juga pernah ada satu cerita yang sangat terkenal. Pada saat itu ada seorang Yahudi yang buta, yang setiap hari mencela menghina Rasulullah di pinggir jalan. Pada saat itu Rasulullah mempunyai kebiasaan menyuapi orang Yahudi yang buta.
cinta, disuapi. Pada saat disuapi, orang Yahudi ini mengumpat, mencela, Muhammad itu siapa? Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad itu pembohong. Apa yang diajarkan Rasulullah menyuapi orang Yahudi apa bukan kasih sayang? Kasih sayang. Tapi Rasulullah dia tidak membalas apapun dengan situ apapun tidak membalas. Sehingga pada saat Rasulullah sudah meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendekati putrinya yang bernama Sayyidah Aisyah, kemudian bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai putriku, apa kebiasaan Rasulullah yang belum pernah aku lakukan? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, wahai ayahku, Rasulullah itu punya kebiasaan setiap hari menyuapi orang Yahudi yang buta yang di pinggir jalan sana. Sedangkan orang Yahudi ini suka mencela dan menghina Rasulullah. Sehingga kemudian pada saat Rasulullah sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar meneruskan kebiasaan Rasulullah. Disuapilah orang Yahudi yang buta. Ditanya oleh orang Yahudi, kamu siapa? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar dengan sedikit bercanda, aku adalah orang yang biasa menyuapi setiap hari. Apa jawab dari orang Yahudi yang ditanya? Bukan. Orang yang menyuapi setiap hari orang yang sangat besar cintanya, sangat besar kasih sayang. Bukan seperti kamu. Kamu bukan orang yang seperti biasa menyuapi aku, kata orang Yahudi. Mana dia yang biasanya menyuapi aku? Dia sudah meninggal. Siapa namanya orang itu? Tidak ada satupun orang yang lebih aku cintai dibanding orang yang menyuapi aku tiap hari itu. Karena aku di sini dibuang oleh keluargaku, sehingga aku ngemis-ngemis di sini di pinggir jalan, mengharapkan iba dan pemberian dari orang. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang menyuapimu tiap hari itu adalah orang yang setiap hari kamu celah, kamu hina. Orang itu bernama Nabi saya, nabinya orang Islam. Sehingga kemudian pada detik itu juga orang Yahudi ini berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Itu bukan kasih sayang. Kasih sayang bukan. Kasih sayang. Cinta bukan. Cinta. Dari mana? Dari Islam. Dari siapa? Dari pembawa Islam. Rasulullah adalah maha guru kasih sayang segala. Rasulullah adalah maha guru cinta di atas cinta segala. Kita mengikuti siapa? Kita mengikuti siapa? Padahal sudah jelas bilang aku sudah mengikuti Rasulullah. Bahkan pada saat berperang dengan orang-orang kafir sekalipun, di dalam Islam masih diajarkan kasih sayang. Islam tidak boleh untuk membunuh, orang Islam tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak peternakan. Apakah itu bukan kasih sayang? Bukan cinta seperti pada saat genting, saat berperang kepada lawan, yaitu orang-orang kafir, masih ada ajaran cinta dan kasih sayang. Lalu untuk sekarang kita akan bahas bagaimana hukumnya merayakan Hari Valentine. Kita perlu untuk mengkaji bagaimana mereka merayakan Hari Valentine itu sendiri. Kalau misalnya merayakan Hari Valentine dengan cara misalnya minum minuman keras, sudah jelas hukumnya, tidak usah. Minum minuman keras hukumnya seperti di dalam Al-Quran, nama khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala,
dan mengundi nasib dengan anak-anak adalah perbuatan keji dari pekerjaan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sudah jelas. Kalau misalnya cara merayakan Maulid dengan minum keras. Kalau tidak minum keras, misalkan berdua-duaan, berzina, di kota-kota besar, sebagian ada yang mengadakan promo kondom gratis di kota-kota besar, seperti di Surabaya, di Jakarta, kondom dijual gratis. Buat apa? Untuk merayakan hari kasih sayang. Itu bukan kasih sayang. Kasih sayang dengan melampiaskan syahwat begitu secara Islam. Kalau misalkan dengan cara seperti itu berzina, misalnya sudah jelas di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a. Jangan mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Dan rata-rata yang dilakukan sebagian orang ketika merayakan hari Valentine, yaitu dengan mendekati zina ini. Mungkin sebagian tidak berzina, tapi mendekati zina. Dengan cara apa? Ada tahapan-tahapan orang bisa berzina. Yang pertama dengan nadzratun, memandang. Semua dari pandangan mata. Kemudian fahtisah, kemudian senyuman. Fasalam, kemudian salam. Yang mengucapkan assalamualaikum kalau dia sampai. Kadang-kadang mengucapkan hai atau gimana apa deh atau yang lain itu sapaan salam. Kemudian fakalamun, obrolan. Setelah salam biasanya obrolan. Setelah obrolan famau'idun, janjian. Setelah janjian faliqaun, ketemuan. Dan kalau sudah ketemuan, dia tidak tahu yang terjadi apa. Sudah ketemuan saja ini sudah bagian dari mendekati zina. Walaupun misalnya tidak berzina. Ini sudah dilarang di dalam Al-Quran. Dan berdua-duaan seandainya dirayakan dengan berdua-duaan, memadu kasih pada tanggal 14 Februari dengan pacar, gimana? Ada peringatan yang sangat keras di dalam sebuah hadis, ala yahtuwanna rajulun bimra'atin illa kana thalisuhuma syaitan. Tidak berdua-duaan seorang laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiga adalah syaitan. Berarti itu namanya jenis syaitan. Yang ketiga ada syaitan. Makanya ada yang berbisik, kamu harus ini, kamu harus ini. Ada soal mesra, soal cinta. Padahal itu bukan cinta, tapi bisikan nafsu, bisikan syaitan. Karena ada syaitan. Berarti kalau bertiga ada apa? Ya sama aja. Intinya ada syaitan. Bagaimana kalau dengan cara bersentuhan? Cuma sekedar selamat ya, sambil salaman kalau gitu. Selamat merayakan hari kasih sayang. Kasih sayang di Hongkong. Misalnya bagaimana? Di dalam sebuah hadis juga disebutkan la ayyun ayna fi rasulin bi lisyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa ra'atu la tahillah. Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Jika memang dengan cara seperti dengan bersentuhan. Karena akibatnya kalau orang sudah berzina, pernah diadakan survei di daerah Jawa Barat kalau tidak salah. Gadis-gadis itu sekitar 60% sudah tidak paham. Pada tahun berapa saya? Ini akibat apa? Akibat kasih sayang yang sebenarnya itu bukan kasih sayang, tapi hanya menuruti keinginan nafsu dan syahwat. Akibat yang ditimbulkan dari berzina cukup berat. Salah satunya akan terjadi banyak pembunuhan dan penyakit taun. Taun itu penyakit yang cepat menular, menyeluruh ke taun. Itu bisa jadi karena sudah sangat banyaknya perzinahan juga. Pembunuhan banyak. Ada anak membunuh orang tua, ada orang tua membunuh anaknya. Bisa jadi penyebabnya karena sudah terlalu banyak perzinahan. Dan akibat yang lain yang bisa ditimbulkan dari orang melakukan perzinahan ini juga nanti
dari salah satu keluarganya nanti akan bisa meniru perilaku dari orang tersebut ketika memang dia tidak bertaubat kepada Allah. Tapi bagaimanapun orang walaupun sudah berzina tapi kalau dia bertaubat kita tidak boleh. Kalaupun bertaubat pun kita tidak boleh, karena bisa jadi dia sudah diampuni oleh Allah, dia sudah menangis kepada Allah. Kita tidak tahu, kita hanya tahu masalah. Kita tidak boleh merasa diri lebih baik daripada orang lain. Bisa jadi dia sudah mendapatkan ampunan dari Allah karena setiap malam hanya menangis di hadapan Allah. Itu akibat dari berzina. Kemudian meniru kita bagaimana? Meniru dengan kebiasaan mereka. Misalnya dengan memberikan coklat. Bagaimana? Disebutkan oleh para ulama mengacu pada sebuah hadis Imam Syafi'i bin bahwa siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum. Yang perlu kita pahami adalah maksud dari hadis. Apakah otomatis ketika kita menyerupai orang kafir, meniru orang kafir otomatis jadi kafir? Tidak dulu. Kalau memang cara meniru kita kepada orang kafir, kita meniru kebiasaan mereka, kemudian hati kita juga membenarkan keyakinan yang mereka yakini, kafir. Bahwa minum. Tapi kalau menirunya niatnya adalah yang pertama, misalnya karena bertujuan sekedar meramaikan, itu ikutan ini, dan tidak melakukan hal yang haram, tidak kedua-duaan, tidak bersentuhan, tidak berzina, tidak minum minuman keras, hanya sekedar senang-senang aja, ikuti kebiasaan kaum milenial ini, tanpa punya tujuan apapun untuk meyakini kebenaran yang mereka yakini. Bagaimana seperti ini? Hukumnya boleh tapi tetap berdosa. Ya kan percuma kalau berdosa. Kan berarti intinya tidak boleh kalau berdosa. Boleh selama tidak melakukan hal-hal yang melanggar. Selama tidak melakukan hal-hal yang melanggar. Cuma sekedar ikut-ikutan seperti tanpa melakukan hal yang melanggar seperti berciuman, berpegangan, berdua-duaan, berzina, minum keras dan lain sebagainya. Makanya hukumnya boleh tapi berdosa. Tapi kalau pas kebetulan tidak ada niat apapun, misalnya melangsungkan acara pernikahan, pas ditempatkan pada tanggal 14 Februari, tidak ada niat apapun sama sekali, maka hukumnya tetap makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Jadi intinya tidak layak bagi kita sebagai seorang muslim untuk merayakan hari Valentine. Kalaupun ini solusi dari saya, kalaupun mau merayakan hari kasih sayang, kita niatkan untuk meniru sang maha guru kasih sayang yaitu Rasulullah. Apakah tidak cukup kita meniru Rasulullah yang menebarkan kasih sayang? Karena beliau menebarkan kasih sayang bukan pada saat tanggal 14 Februari saja, tapi setiap saat dan bahkan ketika beliau sudah dipanggil oleh Allah tetap menebarkan cinta dan kasih sayang. Sebagai penutup, ada peringatan yang sangat keras dari Rasulullah bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah ketika seorang muslim mengikuti dan meniru mereka-mereka yang tidak muslim, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasrat demi satu hasrat. Kita tidak sadar. Iya, sekarang kita cuma tinggal mengikuti, hanya sekedar kasih coklat saja. Bisa-bisa besok menolak. Karena orang cinta itu karena terbiasa gitu. Awal-awal kadang-kadang cuma di kalau selama adalah cocok, kamu disukai sama ini. Awalnya biasa, tapi lama-kelamaan bisa jadi cinta ya. Karena cinta itu kadang-kadang bisa dibuat karena terbiasa. Iya, sekarang kita cuma sekedar selamat hari kasih sayang. Ini coklat terkasih. Iya, sekarang bisa jadi nanti meningkat. Jadi tanpa meyakini apa yang mereka yakini. Sehingga ini salah satu tanda-tanda hari kiamat. Jangan sampai kita menjadi manusia hari kiamat yang mensukseskan datangnya hari kiamat. Ini sekedar yang saya tulis dari beberapa hari yang lalu terkait hukum merayakan hari Valentine. Baik, selanjutnya ada sesi mungkin dari peserta mungkin ada yang mau ditanyakan tentang apa yang telah dijelaskan oleh materi.
Kami persilakan. Mungkin ada. Ustaz, ini Ustaz, bagaimana dengan seorang yang di hari Valentine itu ngasih coklat tapi dengan dalih ia bersedekah, sedangkan pada hari sebelumnya dia itu tidak pernah sedekah, tapi cuma di hari 14 itu, tapi dalihnya dia bilang sedekah. Gimana Ustaz? Bagaimana hukumnya memberikan coklat di hari Valentine atas dalilnya itu bersedekah? Mungkin bisa langsung dijawab. Ada geseran aja. Atau mungkin di sana itu tertarik. Begini, ketika ngasih coklat dengan niat, tidak ada niatan untuk merayakan hari Valentine, ini kita melaksanakan anjuran di dalam Islam untuk bersedekah, tidak apa-apa, tapi harus dengan niat yang tulus, memang benar-benar tidak ingin diniatkan merayakan 14 Februari yang kita sudah sendiri tahu asal usulnya. Ya, kita niat sedekah. Niat apa? Niat berbeda dengan kebanyakan orang. Niatnya kita berbeda dengan kebanyakan orang yang merayakan hari Valentine dengan hal-hal yang melanggar aturan di dalam agama Islam. Ya, kita niatkan seperti itu saja. Jadi niat bersedekah tanpa punya niatan merayakan hari kasih sayang versi mereka. Tapi kita merayakan hari kasih sayang karena setiap hari kita dianjurkan untuk berkasih sayang di Rasulullah. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Tapi setiap harinya dia itu tidak sedekah, tapi cuma di tanggal 14 Februari saja. Ya, usaha itu kita tidak tahu niatnya orang. Kita tidak bisa menghukumi hati seseorang. Karena kita tidak tahu hati orang lain. Kita tidak tahu hati orang lain. Barangkali dia memang niatnya agar berbeda dengan orang lain yang niatnya karena memang merayakan hari Valentine, hari kasih sayang versi mereka. Tapi niatnya memang murni untuk bersedekah. Kita tidak bisa menghukumi orang lain dari hatinya. Silakan yang lain yang mau tanya. Mungkin dari cowok. Ya, yang dari cowok. Mas Firman, mau tanya. Silakan yang mau tanya. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya sebelum ditutup? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas, seandainya ada orang atau misalnya kita ataupun kita yang menjual coklat, itu bagaimana sikap kita atau pada kita harus bagaimana? Ya. Jadi yang perlu saya luruskan, tadi saya tidak mengatakan masalah haram, tergantung niat dan tujuannya dan tergantung isi dari perayaan sendiri. Jadi tidak langsung haram itu terlalu kejam. Bagaimana kalau ada teman kita yang misal menjual coklat dan sebagainya? Ya sikap kita ya memberitahu kepada mereka apakah memang niatnya itu untuk menyemarakan hari kasih sayang yang versi dari mereka itu atau tidak. Kalau misalkan iya, ya kita ingatkan dengan baik-baik, dengan cara yang baik. Dan cara mengingatkannya dengan tidak di hadapan orang lain, karena mengingatkan di hadapan orang lain sama dengan mempermalukan. Jadi kalau misalnya kita sudah mengingatkan dan dia tetap tidak mengindahkan apa yang kita katakan, ya sudah, tugas kita sudah selesai. Tidak perlu diperpanjang itu. Sudah selesai. Silakan mau jual coklat, toh juga halal. Yang membeli pun juga halal, selama dia juga tidak dari hasil mencuri, juga orang yang makan coklat juga halal. Kalau sudah kadang teman dikasih coklat, ya makan aja. Masa mau dibuang? Coklatnya halal, selama tidak nyuri ya halal aja.
atau coklatnya tidak bercampur najis ya halal-halal saja 100% halal, tidak masalah. Jadi yang perlu digarisbawahi saya tidak mengatakan haram. Ya ada perincian tadi itu. Bisa kafir, bisa boleh tapi tetap berdosa. Bisa makruh. Bisa dipahami? Ya, ada yang lain? Mungkin ada. Jika sudah tidak ada, baik. Di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa hukum merayakan Valentine di sini tergantung niat kita. Dan bila ditinjau dari sejarahnya, hari Valentine ini bukan 100% murni dari hari kasih sayang. Karena di sini banyak kejadian-kejadian yang menurut kami di sini merugikan. Jika benar-benar hari kasih sayang, maka kita sebagai umat muslim seharusnya kita meniru kasih sayang Rasulullah, yang mana kasih sayangnya itu murni. Seperti yang pemateri contohkan tadi, ada kisah Rasulullah yang mana beliau memberi makan seorang kafir, seorang Yahudi, yang mana dia telah mencela Nabi, tapi sikap Rasul pun tetap sabar, tidak berkata apa-apa. Itu adalah bentuk kasih sayang Rasulullah. Jadi kita tidak dianjurkan untuk meniru budaya-budaya selain dari budaya Islam. Karena kita memiliki budaya tersendiri, memiliki contoh sendiri, memiliki panutan tersendiri. Dalil yang salah satu menjadi hukum Valentine itu haram, yaitu adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi barang siapa yang mengikuti budaya orang yang bukan dari kita, maka dia adalah termasuk dari golongan itu tersendiri. Jadi mungkin hanya itu dari saya sebagai moderator. Saya sampaikan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.